Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hana Mulyawarni dan Kendita Putri. Saya sendiri akan menyampaikan yaitu materi tentang konsep evaluasi program PLS. Yang materi pertama yaitu tentang pengertian dari evaluasi program PLS. Evaluasi program sendiri artinya adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasikan atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Yang kedua yaitu evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi atau supervisi ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Lanjut yang terakhir yaitu evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan. Manfaat dari evaluasi tersebut yaitu dapat berupa penghentian program, merevisi program, dan melanjutkan program, serta menyebarluaskan program itu sendiri. Dalam evaluasi program, pelaksanaan atau evaluator ini mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. Tadi sebelumnya sudah disampaikan juga oleh rekan saya, Kendita Putri. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi program yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama ada Paulson dalam Grothe-Luschen tahun 1976-17 yang mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini, maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu, fakta, dan kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Lanjut, menurut Alkin tahun 1981-11, ia mengemukakan bahwa evaluasi program merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan data, analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan suatu keputusan. Nah, lanjut pada poin kedua yaitu tentang tujuan dari evaluasi program. Tujuan dari evaluasi program ini ada beberapa tujuan. Salah satunya adalah memberikan masukan bagi perencanaan program. Nah, yang kedua adalah memberi masukan bagi kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Nah, suatu program perlu dievaluasi ketika program tersebut akan diberlanjutkan atau diperluas lebih luas lagi atau dihentikan. Maka diperlukanlah evaluasi dalam melakukan hal tersebut. Jadi tujuan yang ketiga adalah memberi masukan untuk modifikasi program. Nah, suatu program perlu adanya pembaruan atau upgrading. Nah, pembaruan tersebut atau modifikasi juga merupakan tujuan dari evaluasi program. Yang keempat adalah memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Nah, suatu program tentu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat ini dapat diketahui ketika program tersebut dilakukan evaluasi. Nah, ketika evaluasi dilakukan, maka diketahuilah apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat suatu program ini berjalan atau tidaknya program tersebut. Jadi tujuan yang kelima adalah memberi motivasi dan pembinaan pengelolaan serta pelaksanaan program. Nah, suatu program perlu adanya motivasi, pembinaan pengelola dan pelaksanaannya. Hal tersebut bisa dilakukan ketika kita melakukan evaluasi program. Yang keenam, tujuan dari evaluasi program adalah memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi. Jadi, untuk mengetahui dan memaknai landasan landasan keilmuan bagi seorang evaluasi, maka seorang evaluasi perlu melakukan evaluasi terhadap suatu program sehingga ia mengetahui apa saja
landasan keilmuan yang ada terhadap suatu evaluasi program tersebut. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu poin terakhir tentang kaitan antara evaluasi program dengan manajemen program PLS. Seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Nah, ketika program tersebut sudah dilaksanakan, kita perlu mengetahui apa saja nih tujuan, apa saja nih capaian yang sudah dicapai oleh suatu program tersebut, maka dilakukanlah evaluasi. Nah, jadi evaluasi program itu kan emang tujuannya untuk mengetahui capaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, kegiatan selanjutnya akan berjalan ketika kita sudah melakukan evaluasi terhadap suatu program. Nah, ketika evaluasi ini sudah selesai, maka baru bisa kita melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau kegiatan selanjutnya. Untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya, itulah kegunaan atau tujuan dari evaluasi program. Sedangkan manajemen program PLS, kita mengetahui bahwa manajemen program PLS ini sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, serta menggerakkan, lalu mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan menggunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan daripada penyelenggaraan PLS yang telah ditetapkan. Nah, jadi manajemen PLS ini kan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, serta mengembangkan terhadap segala hal, terhadap segala sesuatu, baik itu sumber daya manusianya, sarana dan prasarananya. Nah, hal ini dilakukan untuk supaya item-item ini yang tadi itu, yang seperti yang saya jelaskan tadi, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarananya, itu menjadi efisien dan efektif untuk mencapai tujuan daripada penyelenggaraan PLS. Nah, penyelenggaraan PLS ini perlu adanya manajemen PLS yang baik terhadap manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarananya, agar penyelenggaraan program PLS ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian pengembangan berperan untuk menjembatani siklus kegiatan pendidikan non formal atau kegiatan pendidikan luar sekolah dalam mata rantai peningkatan kegiatan secara berkelanjutan. Nah, bisa dikatakan bahwa semua kegiatan, semua aktivitas yang diselenggarakan oleh pendidikan luar sekolah itu memerlukan manajemen program yang baik guna supaya hal tersebut menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian hal ini merupakan peningkatan kegiatan secara berkelanjutan. Jadi jika manajemen PLS-nya baik, maka program PLS tersebut juga dapat berjalan dengan baik. Nah, fungsi-fungsi dari manajemen program PLS ini dapat digunakan sebagai melakukan evaluasi berupa supervisi di sebuah program PLS. Bisa dikatakan penilaian program PLS sangat erat kaitannya dengan manajemen program PLS. Tentu ketika kita, seorang evaluator, melakukan evaluasi di suatu program PLS, maka seorang evaluator tersebut juga harus sudah sudah mengetahui manajemen PLS itu dengan sangat baik, gitu. Dia sudah mengetahui hal-hal yang perlu direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, serta dikendalikan ketika ia melakukan evaluasi program di suatu program lembaga PLS, gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa antara evaluasi program PLS dengan manajemen PLS ini kaitannya sangat erat, karena suatu program akan dapat terevaluasi dengan baik ketika manajemen PLS program tersebut sudah baik, gitu.
Sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.